Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Nihayatuz Zen. Kita telah sampai kepada Arkanus Sholati, rukun-rukun solat. Jadi kata beliau, Arkanus Sholati arba'ata asyara. Rukun-rukun solat itu ada 14. Nah, rukun-rukun solat itu ada 14. Itu bijak lituma ninatil arba'i ruknan wahidan. Dengan menjadikan tumak ninah yang 4 itu dijadikan ruknan wahidan, satu rukun. Jadi tumak ninah itu ada di 4 tempat. Yang pertama ketika ruku', kemudian yang kedua ketika i'tidal, kemudian yang ketiga ketika sujud, yang keempat ketika duduk di antara dua sujud. Nah, ulama yang menghitung rukun solat itu ada 14 itu karena mereka menjadikan tumak ninah yang 4 tadi itu dijadikan satu rukun. Kenapa? Nadhran, karena memandang littihadi jinsiha, kepada tunggal jenisnya. Karena memandang kepada tunggal jenisnya. Jadi di dalam cara menghitung rukun solat, para ulama itu berbeda-beda. Ada yang menjadikan tumak ninah dan ruku' itu terpisah. Ada yang menggabungkan tumak ninah dan ruku' itu satu rukun, sebagaimana di dalam kitab ini. Jadi di dalam cara menghitung rukun solat, para ulama itu berbeda-beda, tetapi kurang lebih kalau diuraikan jumlahnya itu sama. Nah, di dalam kitab ini disebutkan rukun-rukun solat itu ada 14. Kama addu, sebagaimana mereka para ulama menghitung as-sujudaini, 2 sujud, mereka hitung ruknan wahidan sebagai satu rukun. Jadi para ulama juga ada yang menghitung 2 sujud itu dihitung satu rukun. Lidzalika, karena tunggalnya jenisnya. Ahaduha, yang pertama daripada rukun-rukun solat, yang pertama adalah niyatun, niat. Jadi rukun solat yang pertama itu adalah niat. Wa ajma'atil ummatu, dan umat telah sepakat ala tibari niyah, atas dihitungnya niat fi sholati, sebagai rukun di dalam solat. Jadi umat telah sepakat atas dihitungnya niat sebagai rukun di dalam solat. Summa in kanatis sholatu nafilatan mutlaqan wa hiya allati la tataqayyadu bi waqtin wala sababin fayajibu fiha ay as-sholati amrun wahidun wa huwa qasdu fi'liha. Kemudian kata beliau, in kanatis sholatu, jika adanya solat itu nafilatan mutlaqan, solat sunnah mutlak, wahia, adapun solat sunnah mutlak itu adalah allati la tataqayyadu bi waqtin wala sababin, yaitu solat yang tidak terikat dengan waktu dan sebab. Maka fayajibu fiha, maka wajib pada solat sunnah mutlak tadi, ay as-sholah, solat tersebut, maka wajib pada solat tersebut amrun wahidun, satu perkara saja. Wahua, adapun satu perkara itu adalah qasdu fi'liha, yaitu menyengaja melakukan solat. Jadi jika adanya solat itu adalah solat sunnah mutlak. Solat sunnah mutlak
itu adalah sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu dan sebab, maka wajibnya pada sholat tersebut itu hanya satu perkara saja, yaitu qasdu fi'liha, menyengaja melakukan sholat. Jadi sholat sunnah itu kalau kita mau membagi itu ada dua macam. Yang pertama sholat sunnah muqayyad, yang kedua sholat sunnah mutlak. Nah, apa itu sholat sunnah muqayyad? Sholat sunnah muqayyad itu adalah sholat sunnah yang waktu pelaksanaannya itu terikat dengan waktu. Kemudian ada pula sholat sunnah yang terikat dengan sebab. Jadi di dalam sholat sunnah muqayyad itu juga masih ada pembagian. Yang pertama, sholat sunnah yang pelaksanaannya itu terikat dengan waktu. Kemudian yang kedua, sholat sunnah yang terikat dengan sebab. Misalnya sholat sunat duha. Nah, sholat sunnah duha ini adalah sholat sunnah yang terikat dengan waktu. Jadi pelaksanaannya tadi itu terikat dengan waktu. Kita tidak boleh melaksanakan sholat duha di sembarang waktu. Sholat duha hanya boleh dikerjakan itu pada waktu duha saja. Kenapa? Karena sholat duha ini adalah sholat sunnah yang terikat dengan waktu. Begitu juga dengan sholat witir, sholat tarawih atau sholat yang lainnya. Nah, sholat ini itu nggak boleh juga dikerjakan di sembarang waktu. Karena sholat ini itu juga terikat dengan waktu. Waktu pelaksanaannya itu sudah ditentukan. Itu yang dimaksud dengan sholat muqayyad. Kemudian ada sholat sunnah yang terkait dengan sebab. Nah, nanti akan dibahas di depan. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak ini adalah sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan sebab. Kapan saja kita ingin melaksanakannya itu diperbolehkan. Kecuali pada waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat sunnah, yaitu ada 5 waktu. Nah, karena jenis sholat sunnahnya itu berbeda-beda, maka niatnya pun juga berbeda-beda. Nah, kata beliau, kalau sholat sunnahnya itu adalah sholat sunnah mutlak, sholat yang tidak terkait dengan waktu dan sebab, maka niatnya itu cukup satu saja. Wajibnya pada sholat tersebut itu hanya satu saja, yaitu qasdu fi'liha, yaitu menyengaja melakukan sholat. Jadi kita cukup mengucapkan usolli, aku niat sholat, itu sudah cukup. Litatamayyaza an baqiyatil af'al, supaya sholat sunnah mutlak tadi itu berbeda dengan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Jadi adanya niat menyengaja melakukan sholat itu supaya sholat sunnah mutlak tadi itu berbeda dengan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Jadi adanya niat menyengaja melakukan sholat sunnah mutlak tadi tujuannya adalah litatamayyaza an baqiyatil af'al, supaya sholat sunnah mutlak tadi itu berbeda dengan perbuatan yang lainnya. Wala yajibu, dan tidak wajib at-ta'yinu, ta'yin. Jadi kalau sholatnya itu adalah sholat sunnah mutlak, maka tidak wajib menentukan sholat yang akan dikerjakan. Jadi tidak wajib kita mengucapkan aku niat sholat sunnah mutlak. Nggak wajib menyebutkan sholat sunnah mutlaknya, nggak wajib. Kenapa? Karena sholat sunnah mutlak kewajibannya hanya satu saja, qasdu fi'liha saja. Wala niyatun nafliyah, dan juga tidak wajib berniat sholat sunnah mutlak.
Jadi kewajibannya ketika sholat itu adalah sholat sunnah mutlak, kewajibannya hanya satu saja, yaitu qasdu fi'liha, menyengaja melakukan sholat. Kemudian wa in kanat nafilatan muaqqatatan, wa in kanat nafilatan muaqqatatan, jika adanya sholat tadi itu adalah sholat sunnah yang terikat dengan waktu, au dzata sababin, atau sholat sunnah tadi adalah sholat sunnah yang memiliki sebab, maka wajib fiha pada sholat tersebut amroni, dua perkara. Yang pertama qasdu fi'liha, menyengaja melakukan sholat tersebut. Yang kedua wa ta'yinuha, menentukan sholat yang akan dikerjakan. Insya Allah akan kita bahas pada kesempatan berikutnya.